Halo, senang bertemu lagi dengan Bapak dan Ibu sekalian. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang limbah bahan berbahaya dan beracun, atau disingkat B3. Limbah B3 berasal dari zat sisa kegiatan di kebun yang dapat mencemari lingkungan. Limbah B3 yang dihasilkan oleh proses produksi di perkebunan kelapa sawit terdiri dari limbah cair dan limbah padat. Limbah cair seperti pelumas atau oli bekas dari mesin genset, turbin, kendaraan bermotor, gearbox mesin-mesin produksi atau mesin pemotong rumput, dan aktivitas bengkel. Sedangkan limbah padat berasal dari aktivitas produksi kelapa sawit berupa wadah bekas pestisida, karung bekas pupuk, lampu TL atau tubular lem bekas, aki bekas, dan kain bekas yang terkontaminasi oli dan minyak. Limbah B3 dapat berdampak secara langsung terhadap kesehatan manusia dan lingkungan. Terdapat beberapa tahapan dalam mengelola limbah B3. Kita akan membahas masing-masing dari tahapan ini. Yang pertama yaitu pengurangan. Proses pengulangan limbah B3 dapat dilakukan dengan memilah bahan baku yang mengandung B3 dan mengganti dengan bahan yang tidak mengandung B3. Tahapan berikutnya adalah penyimpanan. Lokasi penyimpanan limbah B3 harus bebas banjir dan tidak rawan bencana alam, sehingga aman dan tidak mencemari lingkungan hidup. Penyimpanan limbah B3 wajib dilengkapi dengan izin. Saat menyimpan limbah B3, kita harus memperhatikan waktu penyimpanan yang ditentukan berdasarkan berat limbah. Semakin banyak limbah yang dihasilkan, berarti semakin sebentar pula kita dapat menyimpan limbah tersebut. Misalnya saja, jika limbah yang dihasilkan lebih dari 50 kg per hari, maka limbah tersebut hanya bisa disimpan paling lama hingga 3 bulan atau 90 hari. Dalam pelaksanaannya, proses penyimpanan limbah B3 juga harus memperhatikan pengemasan limbah. Terdapat 4 kriteria pengemasan, yaitu: pertama, bahan sesuai dengan karakteristik limbah. Kedua, dapat menyimpan limbah B3 dengan baik dan tidak berceceran. Ketiga, memiliki penutup yang kuat supaya tidak tumpah. Keempat, berada dalam kondisi baik, tidak bocor, tidak berkarat, dan tidak rusak. Label limbah B3 harus memiliki keterangan, seperti nama limbah B3, identitas penghasil limbah B3, tanggal dihasilkannya limbah B3, dan tanggal pengemasan limbah B3. Sekarang kita akan membahas soal pengumpulan limbah B3. Pengumpulan limbah B3 wajib dilakukan oleh setiap orang yang menghasilkan limbah tersebut. Jika tidak mampu melakukannya sendiri, maka dapat disimpan di tempat penampungan sementara limbah B3 yang dikelola secara berkelompok. Kemudian diserahkan kepada pengumpul limbah B3. Selanjutnya, pengangkutan limbah B3 dilakukan dengan menggunakan alat angkut yang tertutup dan memiliki izin serta rekomendasi pengangkutan. Angkutan transportasi yang digunakan harus diberi simbol dan label mengenai jenis limbah, identitas nama perusahaan, serta nomor telepon. Baiklah Bapak Ibu, selanjutnya kita akan membahas pengelolaan limbah B3 yang dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu: pertama, menggunakan suhu tinggi, membuatnya tetap stabil, dan mengubah bentuk limbah berbahaya menjadi tidak berbahaya. Atau cara lainnya sesuai jenis limbah dan perkembangan teknologi. Limbah B3 dapat dimanfaatkan sebagai pengganti bahan baku industri dan sumber energi. Setelah itu, limbah B3 akan ditimbun. Kewenangan penerbitan izin limbah B3 dilakukan berdasarkan tahapan pengelolaannya, yaitu tahap penyimpanan, pengumpulan dan pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan penimbunan. Bapak dan Ibu bisa melihat informasi bahan-bahan kimia limbah B3 pada dokumen Material Safety Data Sheet atau lembar data keselamatan bahan.
Dokumen ini digunakan sebagai acuan bagi para pekerja yang menangani langsung bahan kimia berbahaya. Sekian pembahasan saya mengenai limbah bahan berbahaya dan beracun. Mari kita lebih berhati-hati dan juga lebih bijak dalam pengelolaan limbah B3 ini. Terima kasih, sampai jumpa di materi lainnya ya. Dadah!